Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku.
sesiri ritual dalam hubungan sangat turun Melayu kena harang ini elo nairing angin beloan sesiri satu kita lama lupa tahu naiknya mereneng tonton selakonan Yesuan keselamaran suruh kainan mereneng katuan penuh kesenangan Okuan perang ini tuning-tuning kalau yakin Tuanda amin sedangkan pembangkitan Tuhan pada tutulikan Tuhan kaki luming kesalahan Mari rayakan Tuhan bila kami tandai kami bertaruh Okuan tunduikan bila kami tuli mangkin kabari dan Sesibuk katu kita lama lupa tahu Kaitna mereneng tonton selakonan Yesuan keselamaran suruh kainan mereneng katuan penuh kesenangan Okuan perang ini tuning-tuning kalau yakin Tuanda amin sedangkan pembangkitan Tuhan karena tutulikan Tuhan kaki luming kesalahan Mari rayakan Tuhan bila kami tandai kami bertaruh kemalaman Okuan tunduikan bila kami tuli mangkin kabari dan merendeng pembangkitan Tuhan karena tutulikan Tuhan Mbak kami keling soal induk baru dia sambungi. Ya, kan dia kenapa? Bariana
Tercera.
Jangan juga. Aku sakit darah, Mama sudah tutup. Tutup sudah. Mama di rumah, kenapa rumah?
saja. Satu kali. Oke. Oke. Pada saat ini kita akan berdoa dan mengangkat peti jenazah orang tua kekasih. Kita akan turunkan dari rumah, turun menempati tempat yang sudah disiapkan di tenda duka. Untuk itu sebelum kita mengangkat peti jenazah orang tua kita akan berdoa lebih dahulu. Pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Kami terus merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam keadaan duka. Kami terus melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami semua sampai dengan saat pada siang menjelang sore hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan memindahkan atau mengangkat peti jenazah orang tua kami akan kehidupan kami semua. Acara demi acara yang akan berlangsung di tempat ini, kami terus menyerahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan sehingga semuanya terjadi seturut mau dan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan akan mengangkat peti jenazah ini hanya di dalam nama Yesus. Kami melakukan pekerjaan pada siang menjelang sore. Ini tiket mbak diangkat ke dulu. Tiket. Ya, bela kami leh. Tahan di jom turun itu deh. Atur tinggi di sini. Ya, bela kami rokok. Ya, hati-hati. Tolong aja mau. Ya, ya kena si bilang di. Pilihan ini kena di tukaran apa kada tahu? Ya tu kita tu mengurah, dan tu tomato patuluk pakilala me lagi solan sana tu. Sama no salah kau kata tapi kilala tu sana sepakilala lanton rok, lanton laku tu mengurah, dan lupa tak tonton sekimba masakke. Ano ito dito? Kalau masih dito simbong. Yo. Tabe lako kay kalando na tondok siman lako lamba paunganan totong konne lamau te kasal lebarin ni lolong rara atau materan te kalua maka lima amu kalando kaum di sitang ngasi lolo ko lamba ala kayu anak karangan sidatuan tasik bone-bone lantai tandung kalonaran tutoran pontong kon indelo allo leko na kula makerinan dia indo posioni na tollo pasarongan na tonalambi mo pusuma na dete mo lontok pelelena no lamali sitam musidip pa indo ambena nurungan misang abanua mo nene torolona sang tondo ko mo indo ambena lalu tondo ta marambu Jereki na salauran nalendai beri yang nasangnya tahu. Lakau kita soal nasang, makure semangat ki langan puang matua, salian jomete kamatian. Tupura mo ki natundui
undang kai ya te tomatonta domai banua bagian di kalangan laki-lakian mulai ngelanang loto temo masyang selako pangalumpunan batang rambut tulatani malay kananai te batang rambut na te tomatonta jadilah tepas sarena salah koto tumampata nalanto nakwa di tomato nakwa sadia mote berkat napa sadia ibu-ibu jo dolo no jomei te pata tarimai lasi ladi basolo batang kaleta ambek makuasa lan kadatuan surga tubuang tontong ki tingaratuka syaki mantalulangan lamintu allo katuan pi lante terampak maui mata lubak baka madusenan rampokan ni menolo mati olo malak bimi kumua tai sengana tula rampo untunduikan ni lante saraiyate mulai lante te totemo selako lama lagi palumpun ni tujuan batang rambut na te tomotonki kiranuan kumua lama ajorain komisi solan ni temintu keluarga tula umpanunu i tejona saraiyate opuang la tontong komilasi solan ni kamu tulan nato itu mintu apa tulana pogau iate keluarga lante inan kiranuan kumua lami ben kamatotoran siya kamalaga-laga rambatang kale Dinopa anna tontong panunu i tejona saraiyate si turu lalampak purani. Ajumaita ipaki pasi sole batang kaleki. Rannu kani kumolami pasake parokoi kamatotoran. Dinopa naledu ipaka masyate lambaka matotoran lambatang kaleki. La tontong siumpu mati olo malabi miopuang. Langka kurangan la tontong lamitadoi dinopa angki tontong usa adingan ni tu pakamase lujumelo malabimi susi tu napa sadiangkan ni te keluarga lante inan te masambayang mak te kelasangan apun ki pengisu tomang kami masukan haleluya amin. Daripada kita pada malam ini, sejak kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian ketika aku hadapi kehidupan ini. Menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
Pertolongan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi terjadi seturut mau dan kehendak Tuhan. Layakan kami untuk kami masuk di dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kami buka dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Dan kita angkat satu pujian. Allah beriman. setiap waktu yang terbaik yang Tuhan telah lakukan dalam setiap kehidupan kami manusia. Seperti yang kami alami malam hari ini, Tuhan, kami percaya dan imani bahwa itu adalah otoritas tunggal Engkau semata. Olehnya Tuhan, di malam hari ini Tuhan kami mau mendengarkan isi hati sebagai kekuatan kami, terlebih khusus sebagai keluarga. Kami dapat Tuhan mengerti, memahami setiap kebenaran itu, dan terus kami lakukan di dalam setiap laku hidup kami. Selagi masih Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan. Hamba terbatas Tuhan, olehnya Tuhan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Allah. Di doa syukur kami, dan kami siap mendengarkan bahkan melakukan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman itu sendiri. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, damai sejahtera dari Allah kita kepada kita semua. Semoga di kesempatan yang baik ini bukan suatu kebetulan ya, tetapi ini rencana Tuhan yang ajaib bagi setiap kita,
yang sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya percaya bahwa ketika saya berdiri di tempat ini ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan sering saya katakan bahwa kita sebagai pengikut Kristus maka wajib kita meneladani setiap apa yang Tuhan telah teladani. Dan pernah juga saya katakan ketika saya bawa firman berkata bahwa sebenarnya duka cita itu bukan tentang kematian secara fisik ya. Karena itu sudah pasti, sudah kita paham semua. Cuman waktunya saja yang kita tidak tahu. Karena hanya Tuhan yang tahu. Jadi kematian itu sudah pasti. Jadi sebenarnya itu kita sudah harus siap sedia, ya. Karena cuman waktunya saja kita tidak tahu. Jadi kita meninggalkan Kristus maka sudah pasti dan nyata bahwa kita tidak memiliki kerajaan Allah. Ya, itu sudah pasti. Dan saya juga dari kemarin berkata apa yang saya mau sampaikan karena sudah banyak yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ya. Tetapi Tuhan tidak Tuhan tidak gagal ya rencananya bagi kita. Oleh sebab itu kita mau belajar bersama-sama, bukan berarti saya mengajari, tapi kita sama-sama belajar. Saya hanya menyampaikan pesan Tuhan ya, bukan pesan saya tapi pesan Tuhan yang saya sampaikan ya. Jadi kita mau simak bersama-sama yang saya ambil dan Tuhan sediakan bagi kita semua di Matius 24. Lembaga Alkitab memberi judul nasihat supaya berjaga-jaga. Saya bacakan dan Bapak Ibu simak dengan seksama. Ayat 37, firman Tuhan semesta alam. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kaum beriman hal ini sudah diantisipasi dan kehidupan mereka selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Jadi firman Tuhan ini menceritakan bahwa bagaimana pada masa lampau ketika masa di zaman Nuh itu, apa yang terjadi di masa itu dinyatakan kembali bahwa firman Tuhan yang berkata bahwa itu akan terulang lagi di masa di akhir zaman ya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita. Jadi pesan Tuhan agar kita harus waspada. Kita harus mewaspadai sebelum ajal seperti orang tua kita dipanggil Tuhan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi itu dua kepribadian dan dua sikap dan dua cara pandang manusia yang berbeda di dalam menjalani kehidupan ya. Kepribadian yang pertama adalah orang yang menjalani kehidupannya dengan baik di hadapan Tuhan dan selalu melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya waktu yang masih Tuhan berikan mereka pergunakan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah menjelaskan apapun yang dilakukan pada masa lampau itu akan terulang. Ya, itu akan terulang. Jadi digambarkan di sini ada dua kepribadian dan dua cara pandang orang. Jadi ketika seseorang itu selalu setia kepada Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lain, maka dia akan diangkat ya. Itu firman Tuhan. Yang kedua yang ada dipergunakan dengan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Ya, itu fakta. Ya, banyak. Saya tidak berkata dengan yang lain. Keluarga saya juga di saya pulang kampung dulu, saya marah dengan saya punya ipar sama di sana. Mereka adalah penatua, akhir bapaknya pelayan. Tetapi ketika beribadah, ini beribadah, pulang ibadah, minum, luar biasa merokoknya apa segala macamnya. Seorang pelayan Tuhan itu
belum jemaat Tuhan, itu pelayan Tuhan ya. Jadi semua yang hadir kita pasti bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah saya benar-benar setia di hadapan Tuhan ya? Kita harus setia karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya sama dengan kita toh. Ya kalau pasangan kita lari ke tempat lain tuh pasti saudara juga pasti cemburu. Karena harus setia. Ya banyak mungkin seperti tentang rokok ya. Karena pasti ada juga ya pasti rokok terus apa segala macam. Tetapi banyak yang berkata, pernah saya ditanya rokok itu nggak ada kok dalam kitab ya, memang nggak ada. Nggak perlulah dicari Alkitab. Ya. Jangankan di sana di rokok sendiri dikatakan menyebabkan kanker. Nah, ketika ada katanya, ini katanya ya karena saya dengar ada seseorang bertanya kepada yang punya pabrik rokok ini bahwa karena dia tidak merokok. Nah, kenapa Bapak tidak merokok? Dia bilang, ya karena saya tahu bahwa itu merusak, ya. Karena apa? Sudah jelas-jelas di sana dikatakan dilarang merokok karena menyebabkan kanker, gangguan kehamilan dan janin. Banyaklah kalau gangguan kehamilannya berarti orang tua suami merokok atau orang tua kena dengan istri yang mungkin sementara hamil, ya itulah kena janinnya. Itu mungkin maksudnya ya. Jadi kita tidak berlama-lama Bapak Ibu ya. Firman Tuhan sudah jelas menyatakan kita bahwa kita harus selalu waspada ya Bapak Ibu ya, waspada akan segala sesuatu yang akan terulang kembali Bapak Ibu. Banyak contoh kecil saja ketika orang pernah ada yang berkata, saya sudah 1 tahun tidak merokok, tapi ketika saya bersama orang, saya merokok lagi. Itu bisa salah satunya, misalnya terulang lagi terulang. Karena apa? Karena tidak siap sedia Bapak Ibu ya. Jadi pesan firman Tuhan malam hari ini adalah mari kita menjalani hidup ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan, dengan selalu berjaga-jaga dan siap sedia dalam segala kondisi, dan tetaplah mempermuliakan Tuhan Yesus dalam segala laku hidup kita. Efesus 2 ayat 8-10 berkata, sebab hidup saudara dan saya adalah hidup karena kasih karunia, ya, kasih karunia Allah dan pemberian Allah untuk melakukan segala yang baik di pemandangannya. Jadi kehidupan kita ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi hidup kita ini harus menjadi berkat Bapak Ibu ya. Jadi mengikut Kristus, sekali lagi saya katakan, maka kita harus melepaskan segala sesuatunya. Saya percaya bahwa kita semua sudah dewasa, sudah paham ya. Oleh sebab itu hamba-hamba Tuhan sering berkata bahwa bacalah itu firman Tuhan, karena tahu itu pelajaran. Ketika ditanya, ketika diberikan ujian, saya rasa tidak akan dapat menjawab ya, dan akhirnya nyontek. Nah begitupun kita manusia, anak-anak Tuhan, kalau kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya, karena firman Tuhan kita amini, kita percaya bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri, adalah makanan jiwa kita, bagaimana kita kuat? Tolak ukurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan terus berpesan kepada kita agar kita waspada. Selagi kita masih diberikan napas ya, selagi kita masih diberikan waktu, pakailah itu untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mempermalukan Tuhan Bapak Ibu ya. Kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pengingat agar mereview kembali kehidupan kita bahwa akan tiba masanya juga kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Jadi minggu yang lalu keluarga, sebelum orang tua kekasih, ya 2 minggu yang lalu sebelum orang tua meninggal, mereka sudah berserah kepada Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan sudah berdoa untuk doa penyerahan dari mereka. Jadi saya percaya bahwa mereka sudah kuat di dalam Tuhan, karena sebelum orang tua menghembuskan napas terakhirnya, mereka sudah siap, mereka menyerahkan kepada Tuhan. Sebenarnya itulah yang harus kita lakukan, karena semua adalah kedaulatan Tuhan. Satu yang harus kita perlu ketahui bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita, kita terus andalkan Tuhan. Percayakan saja kehidupan kepada Tuhan dan lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Amin. Itulah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari seluruh sidang jemaat GKP Immanuel Pinusan. Kami persilakan. Hidupku